Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Azizah dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan tingkat 1 dengan NIM P071333223020. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang strategi pemberantasan korupsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pembimbing Pak Tommy Sujarwadi, MS. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula Pemberantasan Korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Nah, sula penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera. Sementara, sula pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, kemudian dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui sula pendidikan. Yuk, mari kita bahas satu persatu Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Oke, yang pertama di sini ada penindakan atau represif. Nah, sula penindakan itu adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Jadi strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Nah, pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah KPK memperkuat yang namanya whistleblowing system, di mana hal tersebut mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. Untuk pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan di situs KPK. Jadi KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Nah, di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan, eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Sebelum kita lanjut ke strategi pemberantasan korupsi yang kedua, di sini ada whistleblowing system. Tadi ada saya sebutkan ya di poin sebelumnya bahwa whistleblowing system ini berkaitan dengan penindakan korupsi. Jadi di studi terdahulu itu menunjukkan adanya hubungan antara whistleblowing system dengan pencegahan fraud. Nah, fraud itu merupakan tindakan kebohongan yang disengaja yang dapat berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, penyembunyian fakta atau korupsi. Itu menurut Wardana dan lainnya 2017. Sekarang kita masuk ke whistleblowing-nya. Itu merupakan usaha untuk mengungkapkan atau melaporkan tindak pelanggaran dan kecurangan atau tindakan yang melawan hukum yang terjadi di perusahaan atau organisasi tempat karyawan bekerja. Itu menurut Nugroho 2015. Nah, jadi whistleblowing system itu atau WBS merupakan sistem yang dirancang terkait kriteria kecurangan yang dilaporkan, di mana hal tersebut meliputi 5W+1H, tindak lanjut dari laporan, penghargaan dan perlindungan bagi pelapor, kemudian hukuman atau sanksi bagi terlapor. Jadi dapat kita simpulkan, whistleblowing system itu merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, di mana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
Kemudian di sini ada 4 elemen yang menjadikan whistleblowing system efektif menurut Alberts dan lainnya 2012. Yang pertama itu ada anonymity, yaitu karyawan yakin bahwa mereka bisa melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran tanpa adanya ketakutan ada tindakan pembalasan, sehingga identitas pelapor itu harus disembunyikan. Nah, yang kedua itu ada independence, atau karyawan lebih nyaman untuk melaporkan pada pihak independen atau pihak yang tidak terkait dengan organisasi atau pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Yang ketiga itu ada accessibility, yaitu karyawan memiliki akses yang mudah untuk melaporkan pelanggaran melalui beberapa saluran yang berbeda, misalnya melalui surat, telepon, email, ataupun via aplikasi online lainnya. Dan yang keempat itu ada follow up, yaitu pelaporan pelanggaran harus ditindaklanjuti dan tindakan solutif harus diambil, sehingga whistleblower akan bisa lebih lanjut melaporkan karena manfaat sistem yang baik. Jadi, kenapa sih KPK itu memperkuat yang namanya whistleblowing system? Karena hal tersebut diyakini merupakan alat bantu deteksi kecurangan yang efisien dan sebagai bagian dari program internalisasi nilai-nilai integritas dalam diri setiap pegawai. Namun sangat disayangkan, pelaksanaannya di berbagai organisasi itu masih belum optimal dan dianggap sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban perundang-undangan. Oke, kita lanjut ke strategi pemberantasan korupsi yang kedua, itu ada pencegahan atau perbaikan sistem. Harus diakui, pada saat ini masih banyak sekali sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya nih ya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan, sehingga hal tersebut memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian, sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang syarat konflik kepentingan. Jadi, sulap pencegahan itu mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, pada strategi ini KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi pada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan, misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. Kemudian KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubgah serta transparansi penyelenggara negara atau PN. Jadi untuk transparansi PN, KPK itu menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan gratifikasi. Nah, untuk penyerahan LHKPN itu wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan atau edukasi. Sulap pendidikan ini digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi itu berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui, masyarakat untuk saat ini tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih itu sudah termasuk bentuk gratifikasi, di mana hal tersebut dapat mengarah kepada korupsi. Jadi melalui sulap pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Nah, salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permenristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Melalui peraturan menteri ini, perguruan tinggi negeri atau swasta itu wajib mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk para mahasiswanya.
Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Nah, dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi. Di sini ada semua pihak berperan. Jadi tentunya Trisula pemberantasan korupsi itu tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK. Kita membutuhkan peran dari semua pihak untuk dapat mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, mulai dari pemerintahnya hingga masyarakatnya. Nah, ada kalimat dari Ali bin Abi Thalib yang begitu mengena bagi upaya pemberantasan korupsi. Kata beliau, kejahatan terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Maka dari itu, kita tidak bisa berperan sendirian. Anda harus mengajak orang-orang yang berada di lingkungan terdekat untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penerapan strategi pemberantasan korupsi. Kemudian, butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum, tapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Pihak swasta yang kerap juga terlibat dalam kasus korupsi harus juga berperan dalam strategi ini. Karena itulah, Trisula pemberantasan korupsi juga diarahkan ke sektor swasta secara proporsional. Masyarakat sipil yang bersemangat anti korupsi dan media massa yang independen juga menjadi salah satu kunci pemberantas korupsi di tanah air. Sinergitas KPK dengan aparat penegak hukum lainnya, kementerian atau lembaga, organisasi pemerintah dan pemerintah mesti ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku korupsi. Terakhir di sini ada pendapat Anda hukuman yang pantas bagi para koruptor. Jadi di sini saya ada mencantumkan 3 poin ya, yaitu hukuman mati, kemudian potong tangan, dan dimiskinkan. Karena sampai saat ini kita tentunya sudah banyak sekali melihat dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi, seperti merusak kestabilan ekonomi dan keamanan negara. Kemudian dampaknya juga terhadap hak-hak masyarakat dari negara yang seharusnya tersalurkan menjadi tidak tercapai. Negara telah mengupayakan langkah-langkah dalam mempersempit peluang untuk tindakan korupsi, seperti langkah preventif dan langkah detektif. Upaya preventif seperti pembentukan lembaga yang dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi, membuat undang-undang yang menindak bagi pelaku korupsi. Kemudian, langkah detektif juga sudah diupayakan, seperti perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Kemudian partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional, dan lain sebagainya. Namun sangat disayangkan sekali, sampai dengan saat ini hasilnya masih saja tetap ada oknum yang melakukan tindakan korupsi. Bahkan ada beberapa pelaku korupsi yang ketahuan berada di salah satu kafe, padahal ia dalam masa hukuman di balik jeruji besi. Salah satu media informasi juga pernah meliput bagaimana keadaan kamar para koruptor yang sangat berbeda dengan keadaan kamar narapidana pada umumnya. Nah, melihat keadaan tersebut, saya berpendapat bahwa negara ini perlu menerapkan hukuman yang sesuai pada keadaan Indonesia saat ini, yaitu hukuman mati, mulai dari ditembak, digantung, hingga disuntik mati, atau potong tangan, serta memiskinkan koruptor dan keluarganya sebagai efek jera bagi para koruptor. Nah, kemudian eksekusi para pelaku koruptor tadi sebisa mungkin dilakukan di lapangan dan diperlihatkan kepada masyarakat, sehingga hal tersebut akan menimbulkan efek jera dan membuat orang menjadi takut untuk melakukan tindakan korupsi. Sekian pemaparan dari saya tentang strategi pemberantasan korupsi. Semoga sedikit banyaknya dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama diri saya pribadi. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan pada pemaparan tadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.